Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Jember. Tentunya dengan narasumber kita hari ini, Mas Imam Tabroni, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, pemirsa. Nah, Mas Imam, terkait dengan adanya penyelenggaraan pemilu ini, tentu dalam penyelenggaraannya maupun pengawasannya butuh keterlibatan dari berbagai pihak. Nah, dalam hal ini, apabila terjadi kecurangan, apakah masyarakat itu bisa melaporkan? Jika masyarakat itu bisa melaporkan, bagaimana tahap pelaporan itu? Iya, jadi seperti sosialisasi yang kami lakukan sebelum-sebelumnya bahwa kami ingin mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Jember melalui pengawasan partisipatif gitu loh. Nah, tentu pemilu 2024 ini bukan kesuksesannya bukan hanya dari penyelenggaraannya saja, tetapi keterlibatan masyarakat juga diperlukan gitu loh. Betul. Sehingga pemilu ini bukan hanya gawe daripada KPU maupun Bawaslu, tetapi semuanya juga harus terlibat karena ini adalah pesta demokrasi. Betul. Terus bagaimanakah kemudian apakah masyarakat sekitar apabila diduga ada kecurangan-kecurangan bisa melaporkan ke Bawaslu, baik itu secara luring maupun secara online, itu sudah ada. Kalau misalnya sulit masih nggak bisa juga, bisa langsung ke kantor Panwascam. Nanti dari sana akan dituntun oleh petugas-petugas yang ada terkait dengan pelaporan, baik itu secara resmi maupun tidak resmi. Biasanya masyarakat itu kan takut untuk melapor, jadi hanya melalui by WA karena ada yang dikenal di Bawaslu maupun di Panwascam, akhirnya by WA. Oke, orang terdekat mungkin begitu Ya, ya, Mas ya? biasanya seperti itu. Kadang karena kalau secara laporan ini kan harus resmi. Laporan itu kan syarat material maupun syarat formilnya juga harus Jelas juga. terpenuhi. Betul. Kalau hanya salah satunya aja, kita tidak bisa kemudian menaikkan itu menjadi investigasi dan semacamnya gitu loh, sesuai dengan proses penanganan pelanggaran, dugaan penanganan pelanggaran. Nah, bisa langsung ke kantor Bawaslu maupun ke kantor Panwascam di kecamatan masing-masing, misalnya seperti itu bisa ini menjadi bentuk kami sebagai pengawas untuk juga mengajak kepada masyarakat agar aware gitu loh. Jadi banyak sekali sebenarnya malah aduan, jatuhnya kan aduan kalau misalnya nggak mau laporan resmi, jatuhnya ini aduan. Nah memang kalau aduan ini tetap kalau di Bawaslu itu ada yang namanya informasi awal. Nah, aduan ini bisa kami masukkan menjadi informasi awal, tetapi prosesnya akan sangat panjang gitu loh. Betul. Sedangkan kalau laporan, karena kalau laporan resmi kemudian ada syarat formil dan materialnya, nah ini bisa kita langsung plenokan, kemudian kita lakukan proses penanganan pelanggarannya dan kita kaji, dan kalau kemudian sudah fix kita plenokan kan seperti itu. Nah kalau aduan ini kan syarat formil materialnya kan masih kadang belum lengkap gitu, dan itu yang kita harus melengkapi itu gitu loh. Sehingga ada waktu 7+7 itu kalau di Bawaslu untuk dugaan penanganan pelanggarannya gitu loh. Baik, Mas Imam. Dalam pemilihan umum ini kan tentunya situasi-situasinya begitu sensitif begitu ya. Nah, untuk masyarakat yang melapor ini, apakah identitasnya itu disembunyikan atau mungkin ada upaya perlindungan dan sebagainya mungkin? Oh iya, jadi pasti dianonimkan Mbak untuk Oke. pelapor, dan kita akan sembunyikan juga gitu loh. Karena menjadi hak pelapor untuk meminta untuk disembunyikan misalnya, itu bisa. Yang penting terlapornya itu siapa ada, kemudian kronologisnya gimana, terus tempat kejadian di mana, jam berapa, yang penting itu aja. Ada Terus bukti-bukti jelas begitu ya? betul, buktinya foto minimal atau video. Sebetulnya itu aja sih, mudah sekali untuk melaporkan. Oke, baik. Tadi Mas Imam menjelaskan bahwasanya aduan itu bisa dilakukan luring maupun daring. Nah, untuk daring ini mungkin ada website yang bisa diakses masyarakat atau melakukan cara bagaimana? Iya, bisa langsung ke website Bawaslu, bawaslu.jember.go.id. Ini bisa langsung masuk ke sana. Nanti di sana ada
ada beberapa ikon yang itu nanti diklik terkait dengan pelaporan. Jadi di website kami sudah ada petunjuk untuk melakukan pelaporan-pelaporan secara daring maupun secara luring seperti itu. Jadi beberapa nanti pelapor akan harus mengisi beberapa formulir yang itu kemudian menjadi berkas kami yang itu nanti juga nama pelapor pasti akan tidak akan muncul ketika berkas itu diberikan kepada kami dan diumumkan kalau status pelaporannya itu. Status pelaporan. Baik pemirsa, ini adalah hal yang baru begitu ya untuk luring, untuk daring begitu. Nah, bagi masyarakat juga dipermudah dengan mendukung begitu ya petugas pengawas begitu dalam meminimalisir kecurangan pemilu, dan tentunya pemirsa juga tidak perlu khawatir karena data-data juga tersimpan aman begitu ya oleh petugas. Nah, Mas Imam, mungkin sebelum segmen ini diakhiri ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Iya. Terima kasih karena tahapan pemilu 2024 ini masuk ke tahapan pengumpulan data pemilih. Saya himbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jember yang memiliki hak pilih dan itu ternyata masih belum dicoklit atau belum masuk ke dalam daftar coklit, silakan langsung mengunjungi website KPU, memastikan hak pilih Anda apakah sudah terdaftar atau belum. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Mas Tabroni telah berkenan hadir di studio kami dan tentunya membahas terkait dengan pengawasan pemilihan umum 2024. Baik pemirsa, tidak terasa kita telah membahas terkait dengan pemilihan umum dan juga pengawasan pemilihan umum 2024 itu seperti apa di Kabupaten Jember sendiri, tentunya dengan narasumber kita Mas Imam Tabroni. Baik, semoga pembahasan kita bisa bermanfaat, tentunya bisa menjadikan Jember itu semakin keren begitu dengan pemilihan yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi. Baik, saya Wilda Aulia, mohon undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.